Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhikum bitahiyyatil Islam, tahiyyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin alladhi ballaghana ar-risalata wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa tarakan ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigh anha illa haliq. Taib, di malam, di sore yang insyaallah diberkahi oleh Allah, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang insyaallah diberikan sakinahnya, diberikan ketentraman di dalamnya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum yang berkumpul di satu majlis di rumah-rumah Allah, di Baitullah, di dalamnya mereka mempelajari bacaan-bacaan di kalamullah, mempelajari Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an, mempelajari agama, maka tidaklah mereka mempelajari tersebut, kumpul di satu majlis menuntut ilmu tersebut, kecuali akan turun bagi mereka malaikat-malaikat, illa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada kita semua sakinah, yaitu ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan para malaikat berdoa untuk kita, juga nama kita disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan ke-7 ya Pak ya, tahsin ke-7, yaitu hari Senin, hari Selasa. Yang sebelumnya sudah kita pelajari dari suratul Fatihah hatta surah sampai ke surat Al-Ikhlas. Dan sekarang kita memasuki ke surat yang berikutnya, yaitu Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Iftahu suratu Al-Lahab, surat Al-Lahab. Saya akan membacakan yaitu surat Al-Lahab. Dan mohon untuk mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim, ra. Ya, ini ra-nya tafkhim ya Pak ya, ingat-ingat ya. Tebal, ra-nya tebal. Jangan dibaca nirrajim, nirrajim. Nah, itu salah tuh ya. Tapi dibacanya nirra, ra, lidah saja yang bergerak itu lidah, karena ini hurufnya al-lisan. Makhrajnya al-lisan, yaitu lidah ya Pak ya. Nirra. Nah, ini pangkal lidah ini, posisi ini lidah, ujung dengan ujung, dan depan ditempel ke atas, posisinya melengkung, tempel ke dinding ya, pada rahang bagian atas ini ya. Ar-ra, at-ta, ad-dha, as-sa, akh, ya, huruf-huruf yang tebal itu ya, tafkhim.
Ya, penyebutannya seperti itu ya Pak ya. Coba kita ulangi lagi sekali lagi. Ini muhim ya Pak ya. Al-muhim itu pada a'udzubillah wa bismillah. Ketika a'udzubillah sama bismillahnya sudah rusak, haknya dirusak, maka sautul harfnya, mustahaknya akan rusak ya Pak ya. Nanti suaranya juga rusak dan terdengar aneh. Ente udah baru baca a'udzubillah nih udah enggak benar nih. Ulang lagi. Nah, seperti itu. Nah, makanya diperhatikan untuk a'udzubillahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ini huruf ha ya Pak ya. Ha kecil ya Pak ya. Ini ada desis, yaitu masuk ke huruf-huruf hamas ya, mahmus. Huruf-huruf yang ada desis ya. Ya, huruf-huruf yang ada desisnya. Ya, mahmus disebut dengan mahmus. Ya, huruf-hurufnya ada 10. Ya, termasuk huruf tadi ha, huruf fa, fahathahu syakhsun sakat. Ya, huruf fa, huruf ha, huruf sa, huruf ha, huruf sya, kha, sa, sa dengan kaf. Nah, ini pertanyaannya mungkin kalau bertanya-tanya apa itu hamas? Nah, hamas itu secara istilahnya yaitu hamas yaitu samar, artinya tersendiri dia samar. Mungkin sama, ikhfa pun samar artinya. Namun perbedaannya di sini adalah secara istilahnya ya. Jaryanun nafsi 'inda nutqi bil harfi li dha'fi al-i'timadi 'ala makhrajih, yaitu mengalirnya nafas ya, mengalirnya nafas ketika melafalkan huruf karena lemahnya penekanan terhadap makhrajnya. Bisa dikatakan ketika membunyikan huruf yang disifati dengan hamas ini disertai dengan desis angin ya. Contohnya huruf ta, dia akan lebih jelas hamas kalau hurufnya itu harokatnya sukun. Seperti ta, at, ada desis ya Pak ya. Tidak dibacanya at, tidak ada anginnya. Nah, itu salah. Tapi dibaca haknya adalah hamas, at. Nah, ha, rahim, him, seperti itu ya Pak ya. Nah, ini untuk hamas hurufnya ada 10. Fahathahu syakhsun sakat ya, contohnya huruf fa. Pertama huruf fa, contoh lain fil fulki, fi, mengalir dia, hurufnya mengalir. Fi ada angin ya, dirasakan coba. Fa, fa, fi, fu, faf. Waraqah Pak, di kertas ya, kalau yang mau melihat. Fa, fi, fu, baf. Fa, hurufnya fa ya Pak ya. Fa, fi, fu, faf, baf. Fa, hurufnya fa, bukan ba atau sa ya Pak ya. Kita memasuki huruf fa ya Pak ya. Coba sebentar Pak, saya tulis aja di depan ya. Nah, ini huruf fa ya Pak ya. Fa, fi, fu, baf. Fa, seperti senyum, gigi atas ini ditempel di bibir bawah atas, bibir bawah nih. Nah, seperti ini Pak ya. Terlihat ya. Sa. Nah, jadi
Giginya dikeluarkan sedikit, ditaruh gigi atas di bibir bawah. Af. Ya. Fa fi fu baf. Fu fan fani fafna. Fauzun. Fa fu fan fani fafna. Nah, ini kalau diperhatikan fu fa di garis bawah itu, kalau ada kertas yang sudah dibagikan itu ada garis bawah ya Pak ya. Nah, ini hukum, ada hukum bacaan ahkam an-nun sakinah wa tanwin. Nah, ada tanwinnya itu pada huruf fa bertemu dengan huruf qaf. Nah, cara penyebutannya adalah ikhfa samar. Dan dia posisinya ketika huruf fa fu fa fa fu fa fa. Setelah huruf fa tanwin bertemu dengan huruf fa fathah. Cara membacanya ketika tanwin dia disamarkan ya. Samar kemudian akan masuk ke huruf setelahnya. Huruf setelahnya disamarkan. Fu fan langsung masuk ke huruf setelahnya. Itulah penjelasannya kurang lebih. Fu fan fa. Jangan fu fan fan. Enggak ada posisi masuk ke huruf fa-nya. Tapi masuk ke huruf fa langsung, lempar ke huruf fa. Fu fan fa fan fa. Nah, itu ikhfa ya Pak ya. Kita ulangi lagi. Fa fi fu baf. Fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Nah, sekarang huruf H ya, satu lagi Pak. Ini agar bismillahirrahmanirrahim lebih afdal lagi nih, bacanya lebih zain lagi ya. Huruf H. Ha hi hu bah. Hu han ha hu han hani hahna. Hu han hani hahna. Minal muhni mahihan haniha. Nah, huruf H ini idhar jelas, hurufnya zahir jelas. Kalau tadi samar ikhfa, sekarang idhar jelas karena hurufnya ha ya. Hamzah ha, ainun ha, ghainun kha. Hamzah ha, ainun ha, ghainun kha. Kemudian huruf sa masuk ke huruf hamas. Ya, sa ath, ada angin tuh, desis. Ath ya Pak ya. Tadi fa af ada angin. Ha ada angin. Sa ath ada angin juga. Sha ash angin juga. Sha ash. Nah, menguras angin ya. Kemudian kha akhbar khabar kha. Kemudian sa as sirat as. Ya, seperti itu. Kemudian huruf sa. Ini sa nih posisinya jelas nih ya. Sa. Nah, sa gigi atas dengan bawah dirapatkan, nanti keluar angin dari tengahnya, berdesis. Huruf K. Nah, ini huruf K dengan huruf ta, dia ada perbedaan ya. Tidak terlalu besar ya, keluar angin desisnya itu tidak terlalu besar. Huruf kaf dengan huruf ta. Nah, yang akan kita baca ini huruf ta nanti. Huruf tabbat yada. Baik, kita ulangi pada huruf H. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ada yang mau praktek a'udzubillah sama bismillah. Tafadhal. Ra. Nah, lidah yang bergerak, bibir tidak bergerak huruf ra ya Pak ya. Nidha, tidak nidha. Ini bibir didiamkan saja, jadi patung bibirnya. Nah, lidahnya saja. Ra, r. Nah. Naam. Mumtaz. Lagi Pak. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Ar-Ra. Coba Ar-Rahman. Bismillah, ulangin. Naam, jazakallah khair, mumtaz. Alladzi ba'daha, yang terakhir mungkin. Ada Pak? Syabab, mana syabab suaranya? Masya Allah. Sembunyi-sembunyi aja nih. Tafadhal, yang belakang coba baju hijau, baju hijau. Ya Sadam. Masya Allah. Iqra. Nirrajim. Ra-nya ditebalkan lagi. Zain, nah. Bismillahirrahman ar-rah. Enggak ikut manyun mulutnya. Lidah saja. Naam, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik. Kita masuk ayat pertama, suratul Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Yada, hamzah dijelaskan. Nah, ketika ada mad setelahnya hamzah alif, maka alifnya harus dijelaskan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, ini fokus pada mat yang tadi. Ketika yada yada Nah, pada alifnya di sini, Pak. Nah, di sini saya tandakan ini matnya, ini mat ombak ya, harokatnya ombak. Ketika ada mat yang panjang 4 sampai 5 harokat, setelahnya pasti ada hamzah atau alif. Nah, ya. Maka alifnya ini dibaca dengan jelas ya, Pak ya. Dijelaskan. Tidak dibacanya yada bi, tabbat yada bi, tabbat yada bi. Tapi alifnya dibaca jelas. Yada abi a. Nah, mari kita praktekkan lagi sama-sama.
Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Nah, ini kalau diperhatikan ayat 1, pada ayat kalimat terakhir wa tabb, huruf ba-nya ini berbeda dengan ayat kedua. Yang ayat kedua itu kasab. Nah, karena di atas ba-nya tidak ada tasydid, berbeda dengan ayat yang pertama, huruf ba atasnya itu ada tasydid, maka dia akan masuk ke hukum qalqalah kubra ya Pak ya. Qalqalah kubra, qalqalah dengan harokat tasydid. Nah, dia akan jelas dibaca qalqalahnya ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Naam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Ya Pak? Yang mana? Maluhu. Nah, ini pertanyaannya maluhu ya Pak ya. Nah, ini saya sedikit pada at-tabi'i. Mat-tabi'i maluhu. Maluhu, ini pertanyaannya bagus nih. Maluhu. Ini panjang atau pendek Pak? Mat-tabi'i panjang atau pendek Pak? Dua harokat ya Pak ya. Apa itu mat-tabi'i? Ini dia. Luhu. Luhunya juga ada fathah kecil kalau dilihat. Luhu afwan, dhamma kecil. Dhamma kecil itu panjang dua harokat. Nah, ini luhu wa ma kasab. Tidak dibaca pendek. Maluhu. Jadi aneh ya Pak ya. Tapi dibaca dua harokat. Dan ini mat tabi'i ya. Ya. Mat tabi'i itu pertama alif. Kedua waw. Tiga ya. Nah, ini mat tabi'i, mat panjang dua harokat ya. Dua harakat. Nah, ya Pak ya. Jadi pertanyaannya sudah terjawab insyaallah ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab. Nah, ini huruf kaf. Masuk tadi dua huruf yang hamasnya tidak terlalu jelas dengan huruf-huruf hamas lain. Dia ada dua. Pertama huruf ta dengan huruf kaf. Akmal. Ya, contohnya. Ak. Ya, itu kalau disukunkan huruf kaf. Ak. Ya, Makkah, ak. Kalau ta, tabbat. Nah, tabbat. Sedikit saja angin. Nah, dia tidak berubah, anginnya ini merubah hurufnya menjadi apa? Angin desisnya dirubah jadi sa, itu tidak boleh. Contohnya tabbat
tabbat. Ada S-nya ya. Tabbat. Apalagi tabbaj. Saya sering dengar ini. Tabbaj. Nah, ini tertukar. Tetapi angin saja, Pak. Angin saja sedikit. Tabbat. At. Ditempel sedikit, giginya lepas. Tahan sedikit, lepas. Tabbat. Sama dengan ak. Nah, ak. Nah, dia ada ditahan sedikit, berapa temponya, berapa, 1 harokat atau 2 harokat ya. Nah, itu disebut dengan syiddahnya. Syiddahnya itu tertahan sedikit. Ak. Tidak langsung dilepas juga. Ak. Tapi ak. Syiddahnya itu ada ya. Syiddahnya itu ada. Ya, tertahannya mungkin penjelasannya nanti ada tertahan huruf aja, itu lebih mudahnya. Nah, ini hamas ada lawannya itu jahar. Didduhu jahr. Mahmusun didduhu jahr. Ya, atau majhurah. Ya, ini nanti hurufnya ada 19 huruf-huruf yang dijahar. Huruf-huruf jahar. Ini yang kita akan bahas. Yang kita bahas ini hamas terlebih dahulu. Tapi saya lanjut pada ayat 3 ya Pak ya. Sayasla naran dzata lahab. Tarik ke belakang. Setelah tanwin bertemu dengan za. Nah, ini bisa diperhatikan pada tanwin bertemu dengan huruf za. Coba za. Za. Ada alif enggak Pak ya? Ada alif ya. Nah, ini saya bulatkan pada tanwin. Ini pada tanwin bertemu dengan huruf za. Salah satu huruf apa Pak? Huruf ikhfa, yaitu samar ya Pak ya. Samar-samar. Nah, huruf dha ini kalau di ilmu tajwid disebut dengan yang ausat. Penyebutannya itu dha masuk ke ausat, tengah-tengah lidah ya. Penyebutannya tengah-tengah lidah. Ada yang ab'ad, yang di pangkal, yang di dekat tenggorokan lidah sini. Ab'ad, huruf-huruf yang jauh dari pangkal lidah. Ya, kemudian ada yang ausat, tengah-tengah. Kemudian ada yang di depan, nanti ada yang dekat dengan penyebutan huruf-huruf tanwin tadi ya, atau nun sukun. Za kalau dirasakan itu posisinya di tengah penyebutannya. Ini huruf za tadi. Ketika tanwin disebutkan posisi mulut tuh udah berubah, pindah ke cara pembacaan huruf za-nya Pak. Jadi jangan ketika penyebutan tanwin rondo, tapi coba penyebutan huruf za tersendiri, za fathah, za ronza. Nah, kalau tertutup naronza, jadi o yang tadi fathah, za fathah berubah jadi za yang ada o-nya. Apa itu? Nah, ada o-nya itu apa? Makanya kita memperhatikan pada yang waktu itu saya sudah jelaskan pada fathah, kasrah, dhammah itu penting. Nah, ini masuk ke huruf samar-samar
dzata lahab. Mari kita baca sama-sama lagi ayat 3. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Buka dulu. Wamro itu salah. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Hablum min masad. Hablum ada dengung, ada gunnahnya Pak ya. Hablum. Hablum mim. Nah, hablum. Nah, di sini saya garis bawahi ya. Ada ahkam nun sakinah wa tanwin. Ada yang tahu Pak apa Pak? Ada yang tahu hukumnya apa Pak? Ini huruf mim masuk ke huruf apa Pak? Naam, idgham mimi. Masuk juga ya, betul. Idgham mimi juga masuk. Nah, cuman yang saya mau jelaskan itu idgham bi gunna. Bi gunna itu dengung. Jangan dilewatkan dengungnya. Hablum mim masad. Ini juga kalau ini yang tanwinnya, ahkamun nunis sakinah, ini wat tanwin, ini tanwin, ini an-nun as-sakinah, nun sukun bertemu dengan mim. Akan jadi tasydid. Dan digunakan semua. Jangan dilewatkan. Hablum mim masad. Hablum mim masad. Gunanya enggak ada Pak. Hablum mim masad. Nah, ketika nun sukun dia akan berubah menjadi hablum mim, langsung masuk mim. Enggak ada nunnya, enggak dianggap. Nun sukun mati ya. Taib. Kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.